Halo teman-teman, jadi salah satu etika yang baik adalah dengan menyapa. Menyapa orang lain dengan ramah akan mengundang keramahan-keramahan yang datang silih berganti. Salah satu etika menyapa adalah dengan memberikan senyum. Selain itu, kita menyapa untuk yang lebih tua, kita memanggilnya dengan sebutan kakak. Kemudian untuk yang lebih muda, kita memanggilnya dengan sebutan adik. Itulah salah satu bentuk sapaan yang sangat sederhana yang dapat menularkan banyak kebaikan untuk hidup kita. Selanjutnya aku bakal ngejelasin tentang senyum. Definisi senyum itu sendiri kan beda-beda tuh bagi setiap orang. Kalau untuk aku sendiri sih, senyum itu adalah tindakan kecil, namun feedback untuk diri kita ataupun orang lainnya itu besar. Nah, untuk contoh senyum itu kan semuanya pasti udah tahu nih. Terus untuk manfaatnya itu ada banyak banget manfaat senyum. Di antaranya nih bisa bikin aura positif dari diri kita timbul, bisa bikin orang lain nyaman, deket kita nyaman, mandang kita. Terus dalam dunia kedokteran nih katanya, ketika pasien itu berobat ke dokter, terus dokternya itu senyum, sebagian penyakit dari pasien itu udah hilang katanya. Terus ada quotes nih, tersenyumlah, maka seluruh dunia akan senyum kepadamu. Jadi jangan lupa senyum. Santun. Santun berarti berkata lemah lembut dan bertingkah laku halus dan baik kepada orang lain, terlebih kepada orang yang lebih tua, kepada teman kita, maupun kepada orang yang lebih muda. Kesantunan seseorang akan terlihat dari ucapannya dan tingkah lakunya. Ucapan yang lemah lembut, mampu menjaga perasaan orang lain, itu merupakan contoh dari perilaku santun. Orang yang berperilaku santun akan senantiasa menjaga tutur katanya dalam berbicara. Orang yang berperilaku santun akan senantiasa tersenyum, senantiasa menyapa orang lain yang dikenal maupun yang tidak dikenalnya. Yang selanjutnya adalah santun. Apa sih santun itu? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, santun berarti halus dan baik. Halus dalam budi bahasanya, baik dalam tingkah laku. Contoh, tidak menggunakan kata kotor, tidak menggunakan kata kasar, dan juga terkesan sombong. Hormati orang yang lebih tua. Dan juga contoh lainnya, dalam kehidupan sehari-hari, usahakan menggunakan kata permisi ketika melewati seseorang. Terima kasih. Terima kasih. Ucapan terima kasih adalah wujud menghargai orang lain tak peduli status, pangkat, jabatan, ataupun kekuasaan. Ucapan terima kasih memiliki kesan yang mulia. Betapa bahagianya jika kita melihat orang di hadapan kita mengucapkan rasa terima kasih dengan raut wajah yang tulus serta senyum yang manis. Begitupun sebaliknya, setiap orang di hadapan kita mengharapkan demikian dari kita. Mau seperti apapun bentuknya, berterima kasih adalah menggambarkan ketulusan hati dan saling menghargai satu sama lain. Tidak ada kesan yang berlebihan, sehingga pantas untuk kita semua mengucapkannya, baik itu tatap muka ataupun tidak. Sebagai contoh, dalam berkomentar, dalam keadaan apapun itu, selalu ucapkanlah terima kasih. Sebagai makhluk sosial, kita tidak bisa terlepas untuk hidup tanpa bantuan orang lain karena kita merupakan himpunan manusia yang saling hidup bersama dan menjalani saling berkegantungan, bekerja sama dengan sadar dan tolong-menolong. Arti kata tolong-menolong adalah meminta bantuan kepada seseorang. Manfaat tolong-menolong antara sesama adalah mempererat persaudaraan, mempercepat selesainya pekerjaan, dan saling membantu biaya yang dikeluarkan relatif sedikit. Tapi ada beberapa yang perlu diperhatikan. Ketika kita ingin meminta bantuan, biasakan untuk mengatakan tolong atau minta tolong, sehingga orang-orang tidak merasa sungkan untuk menolong kamu. Maaf adalah ungkapan penyesalan atas kesalahan yang telah kita lakukan. Fungsi meminta maaf adalah untuk memperbaiki hubungan setelah kesalahan. Contoh minta maaf ialah saat kita menyakiti orang lain, sengaja ataupun tidak sengaja, dalam rangka untuk memperbaiki hubungan kita. Halo semuanya, kita sebagai makhluk sosial sudah sepatutnya untuk menjaga etika kita dalam berkehidupan. Nah, etika seperti apa? Contoh kecilnya adalah kata permisi. Contohnya, ketika kita berada di dalam transportasi umum dan hendak menanyakan sesuatu kepada orang, gunakanlah kata permisi. Seperti, permisi Bu, apakah kursi di sebelah Anda kosong? Dengan demikian, pasti orang lebih welcome terhadap kita.